You are awesome. You. Praise you, Lord. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Yes. Haleluya, Lord. We praise you. Oh, 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 yeah. Oh, yeah. Oh, 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 yeah. Tuhan Kau baik, Tuhan Kau baik, anugerah-Mu kekal selamanya. Tuhan Kau baik, anugerah-Mu kekal selamanya. Tuhan Kau baik, Tuhan Kau baik, anugerah-Mu kekal selamanya. Oh yes Lord, Tuhan Kau baik, anugerah-Mu kekal selamanya. Kami memuji Engkau Tuhan, segala suku, kaum dan bahasa, dari generasi ke generasi menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, menyembah-Mu, sebab Kau Tuhan. Menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, menyembah-Mu, sebab Kau Tuhan. Yes, Kau baik. Kami bersorak bagi Engkau. Woo! Kau sungguh baik. Woo! Katakan sama-sama. Tuhan Kau baik, anugerah-Mu kekal selamanya. Tuhan Kau baik, anugerah-Mu kekal selamanya. Segala suku, kaum dan bahasa, dari generasi ke generasi menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, menyembah-Mu, sebab Kau Tuhan. Hanya nama Yesus menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, menyembah-Mu, sebab Kau Tuhan. Sebab Kau Tuhan. Yes, kami tinggikan Engkau Tuhan. Semua bersorak meninggikan nama Engkau di atas berdiri Tuhan. Yes. Woo. Kami sembah Engkau Tuhan. Menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, menyembah-Mu, sebab Kau Tuhan. Menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, menyembah-Mu, sebab Kau Tuhan. Sebab Kau Tuhan. Sebab Kau Tuhan. Kau baik. Yes Lord. Sungguh Kau baik. Setiap waktu, selamanya kami meninggikan Engkau Tuhan. Halo guys, selamat datang. Apa kabar kalian tuh? Aku yakin nih pasti pada sibuk ya. Sibuk baringan kan? Atau sibuk nge-zoom tuh sama guru. Nah, aku yakin banget nih pasti pada kangen tuh kan satu sama yang lain. It's okay kalau memang ada keperluan untuk ketemu secara langsung dengan orang lain. Tapi ingat untuk sering cuci tangan, terus pakai masker. Nah, bukan masker yang ini ya, bukan masker wajah ya guys, tapi yang kayak gini maksudnya. Dan jangan lupa untuk jaga jarak saat ngobrol sama orang lain. Hari ini kakak mau sharing sama kalian tentang muliakan Tuhan dan janjinya. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu ya.
Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai hari ini untuk kami semua. Kami bersyukur bahwa hari ini ada kecukupan yang Engkau beri bagi kami, serta nafas kehidupan yang Engkau percayakan pada kami. Kami akan mulai ibadah kami pada hari ini. Mohon Roh-Mu menerjemahkan semua isi firman yang akan dibagikan hari ini, agar kami dapat mengerti, menghidupi, bahkan membagikannya pada orang lain yang ada di sekitar kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, firman hari ini kita buka di Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Kita baca bareng-bareng ya, yang ayat 9 dulu. 3, 2, 1. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ayat 10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ayat tadi berbicara tentang Tuhan mau kalau setiap yang kita punya itu dipakai untuk memuliakan Dia. Our wealth or our money, our health, our time, semuanya itu dipakai untuk memuliakan Dia. Siapa yang menghormati Dia akan dihormati Dia. Nah, bicara tentang wealth, kakak mau cerita tentang kapal yang terkenal banget dari dulu nih, disebut dengan Titanic. Aku yakin banyak yang tahu nih tentang gimana kapal ini tenggelam. Sebelum kapal ini berangkat, kapten dari kapal ini pernah membangga-banggakan hebatnya kapal ini. Bahkan bilang, Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Wow. Titanic akhirnya berangkat dari Inggris ke New York pada tanggal 10 April 1912 dan tenggelam 4 hari kemudian karena menabrak gunung es di Samudera Atlantik Utara. Hanya 4 hari berlabuh loh guys. Ingat ya, kapal ini tuh bukan kapal ecek-ecek yang kecil gitu. Ini kapal besar banget dan isinya tuh banyak. Dan aku yakin pasti nih emergency tools-nya itu banyak banget. Bahkan emergency tools yang mereka punya pun gak bisa menyelamatkan 1.500 orang yang meninggal karena kejadian tersebut. Ini bukti bahwa Tuhan mendengar semua perkataan kita. Dan Titanic diawali dengan kapten ini tidak menghormati Tuhan. What will happen kalau kita memuliakan Tuhan dengan apa yang kita punya pada setiap waktu? Poin pertama, bejana pemerahanmu akan meluap. Kita baca bareng-bareng ya ayat 10-nya. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kalau kita memuliakan Tuhan di setiap momen hidup kita, Tuhan akan genapkan janjinya di setiap momen juga. Bisa nggak kita share sesuatu yang maybe we still need in our life untuk orang lain? Seperti yang ada di ayat ini. Elia lagi disuruh Tuhan untuk pergi ke Sarfat untuk ketemu ibu ini dan untuk makan di tempatnya si ibu. What you need to know is this woman is a single mother dan anaknya lagi sakit. But even in that moment, janda ini mau bagi apa yang dia punya kepada Elia. Plot twist-nya adalah anak ibu ini meninggal setelah ibu ini udah bagi makanannya mereka nih kepada Elia tadi. Tapi karena Tuhan lihat bahwa si ibu dalam keadaan susah dan masih mau berbagi, Tuhan akhirnya hidupi kembali anaknya si ibu. Memuliakan Tuhan bisa kita mulai dari hal-hal yang simple guys, seperti bersyukur karena masih bisa belajar online. Kakak ngerti, udah mulai penat kan rasanya belajar online, dan kayaknya tuh udah gak ngerti lagi deh apa yang diajarin sama guru kalian. Tapi coba stop sejenak dan pikirin anak-anak yang di desa.
yang gak punya jaringan internet, mereka yang orang tuanya gak mampu bayar uang sekolah online. For a moment, just say thank you ke Tuhan kalau kalian masih bisa dapat pendidikan yang layak. Ini kakak juga bilang ke adik-adiknya kakak yang punya keluhan yang sama soalnya. But in the end, setelah mereka akhirnya mikir dan bersyukur sama Tuhan, mereka nonton ulang lagi tuh materi pembelajaran mereka. Dan akhirnya mereka ngerti juga pelajaran yang dikasih. Seperti yang kakak bilang tadi, kalau kita memuliakan Tuhan di setiap momen, Tuhan akan genapkan janjinya di setiap momen juga. Apa sih janji Tuhan? Kita lihat dari ayat ini ya. Yuk baca bareng-bareng. 3, 2, 1. Roma 5 ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Kakak ulang lagi. Jadi, apa janji Tuhan? Janji Tuhan adalah kita akan hidup dengan damai sejahtera bersama Tuhan. Apa itu damai sejahtera? Dalam bahasa Ibrani, damai sejahtera itu shalom, yang artinya kedamaian, pengharapan, kelengkapan, bahkan pikiran yang penuh dengan kedamaian. Damai sejahtera dari Tuhan itu selalu ada di setiap momen hidup kita. Dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, dalam keadaan stres, kapanpun selama kita masih hidup, selalu ada untuk kita. Tapi, siapa sih kita? Sampai Tuhan tuh mau gitu loh janji kasih damai sejahtera untuk kita. Poin kedua, yang dibenarkan karena iman. Kita menjadi orang benar bukan karena perbuatan kita, bukan karena keluarga kita, bukan juga karena agama kita. Tapi, momen dimana kita percaya pada Tuhan, di situ kita dibenarkan. Nah, kata percaya yang dimaksud itu bukan hanya agama kita yang taruh di KTP ya, pas cukup umur ya guys. Tapi iman kita pada Yesus. Ingat, kalau kita percaya pada Yesus, kita adalah orang yang dibenarkan. Jadi, pas kita udah punya iman pada Yesus, apapun keadaan atau perasaan yang kita alami dan rasakan sekarang, damai sejahtera Allah selalu ada untuk kita. Oke, kakak mau cerita sedikit tentang pengalaman kakak minggu lalu. So, last week, I lost a good friend of mine karena kecelakaan. Dan jujur, kakak serta keluarga, bahkan teman-teman motor kita itu sangat shock dan sedih banget dengar kabarnya. Selama 1 minggu full, there wasn't a day I spent without crying. Dan tiba-tiba di tengah-tengah kesedihan kakak tuh hampir lupa kakak tinggal di Bali yang banyak banget pantainya. So, I went there by myself. Just sit and do nothing as I watched the sunset. And I felt so much peace in there. I heard the sound of waves in front of me, dan warna langit yang slowly berubah warna made me realize that there are so many things to be grateful for than to worry about. Lihat deh, bagus kan? Itu aku loh yang foto, and no edit, no filter loh guys. Our God is such an amazing artist. Jadi waktu itu sambil lihat sunset, kakak berdoa, bersyukur banget masih bisa lihat sunset and felt so much peace. Dan pas kakak pulang dari pantai, sepupu kakak tiba-tiba cerita kalau dia punya masalah juga. And she needed a friend. So I took her to the beach juga the next day to watch the sunset with me. And her reaction itu sama. She felt peace dan bersyukur banget masih punya kesempatan untuk lihat sunset hari itu. Ini yang dimaksud dengan janji Tuhan yang bilang, damai sejahtera akan selalu ada untuk kita selama kita hidup. Dan saat kita mau bagi itu dengan orang lain, mereka bisa rasakan hal yang sama. Dan secara tidak sadar, kita udah jadi berkat untuk mereka. Alright, sekarang coba jawab dulu ini ya guys.
Yang pertama, adakah satu orang yang butuh tahu kalau hidup dia itu berharga dan ada janji Tuhan dalam dia? It could be your family or it could be your friend yang kalian tahu. Yang kedua, apakah kalian sudah memuliakan Tuhan dalam segala kondisi? Yang terakhir, hal apa yang kalian mau taati setelah mendengar firman tadi? Oke, kita berdoa ya sekarang. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Kau sampaikan hari ini. Biarlah apa yang kami tonton dan dengar hari ini tidak lewat begitu saja, tapi bisa menjadi reminder bagi kami untuk terus bersyukur serta memuliakan Engkau di setiap saat. Kami berdoa untuk keluarga kami, orang-orang yang melayani kami, dan yang kami layani. Berdoa juga untuk kesehatan mereka, kiranya ada perlindungan-Mu juga atas mereka kemanapun mereka pergi. Kami serahkan hari ini dan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright, that's all for today guys. Have a blessed day everyone. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk melakukan perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa menyediakan anggur dan roti di rumah masing-masing atau biskuit dan teh juga bisa. Jadi kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Mari kita berdoa sebelum kita melakukan perjamuan kudus. Bapa, ini saat yang spesial buat kami, di mana kami bisa melakukan perjamuan kudus. Kami memperingati akan tubuh dan darah-Mu yang telah Kau curahkan bagi kami. Kami undang Roh Kudus hadir di dalam perjamuan kudus kami, dan kami percaya kuasa dan kasih-Mu Kau limpahkan sewaktu kami melakukan perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu aku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sewaktu kita melakukan perjamuan kudus, mengingatkan kita akan tubuh dan darah Kristus yang telah dipecah-pecahkan dan dicurahkan bagi setiap dosa, pemberontakan, kutuk, kemiskinan dan sakit penyakit, bahkan kelemahan dalam tubuh kita. Salib berbicara mengenai kasih yang sempurna, berbicara mengenai anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dan juga berbicara mengenai kuasa yang dahsyat yang telah dilimpahkan kepada kita.
Bapak Ibu Saudara, suatu kita melakukan perjamuan kudus pada hari ini, kita mau menikmati dan merasakan kasih Tuhan di situasi saat ini. Kuasa Tuhan yang bekerja, yang sudah dicurahkan atas hidup kita, sehingga saudara dan saya mengalami intervensi Tuhan dalam setiap apapun yang kita hadapi pada hari ini. Suatu kita melakukan perjamuan kudus pada hari ini, biar kuasa, kasih dan anugerah Tuhan dicurahkan dalam hidup saudara. Mari kita angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus. Mari kita pecah-pecahkan, firman Tuhan pecah-pecahkan ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk tubuh-Mu yang telah dipecah-pecahkan bagi kami. Kami mengucap terima kasih Tuhan, biar kuasa dan kasih anugerah itu sudah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami mau memakainya, kami memperingati tubuh ini yang sudah hancur untuk membayar setiap dosa-dosa kami, sakit penyakit kami, kutuk dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara bisa memakainya. Mari kita angkat anggur yang melambangkan darah Yesus. Tuhan firman-Mu mengatakan bahwa darah ini adalah darah perjanjian yang telah Kau curahkan antara Engkau dan kami. Engkau yang telah mati, darah yang telah Kau curahkan, itu darah perjanjian. Darah yang menebus dosa kami, sakit penyakit, mengalirkan kuasa kesembuhan dan pemulihan atas kutuk di dalam setiap hidup kami, masa depan kami, tubuh kami telah Kau tanggung di dalam darah Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang sudah Kau curahkan dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa meminum. Mari kita satukan hati kita. Kalau Bapak Ibu sebagai keluarga, suami istri, bisa bergandengan tangan bersepakat dengan apa yang Yesus telah lakukan bagi kita. Bapa, kami melepaskan kuasa perjamuan kudus, kasih yang sempurna yang sudah Kau limpahkan dalam hidup kami, dan anugerah melalui tubuh dan darah Yesus yang sudah Kau lakukan dalam hidup kami, mengalir dalam hidup kami pada hari ini. Setiap kami yang melakukan perjamuan kudus, kami bisa merasakan kasih Tuhan, kami merasakan kuasa-Mu dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, dalam semua yang kami hadapi pada hari ini, Engkau telah membayar harganya lunas, sehingga kami bisa menanggungnya di dalam Kristus Yesus. Ku memberkati setiap keluarga, memberkati setiap kami yang melakukan perjamuan kudus, setiap jemaat. Kami berjalan dengan kemenangan karena Yesus telah memberikan kemenangan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. You are awesome. You are God. You are an awesome God.